Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Qala Allah Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Terakhir sampai hadis yang ke-872 di kitab Riyadhus Shalihin, atau di bab yang ke-140 di hadis yang terakhir yang akan datang. Bab tentang istiqdani wa adabihi, dan meminta izin dan adab-adabnya. Baiklah, saya lanjutkan untuk pembacaan kitab Riyadhus Shalihin ini di hadis yang ke-873. An Kildah bin Hanbali radhiyallahu anhu qala ataitu Nabiya sallallahu alaihi wasallam fadakhaltu alaihi wa lam usallim faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam irji faqul assalamu alaikum a'addahu. Rawahu Abu Dawud wa Tirmidzi wa qala haditsun hasan. Hadis ini dari Kildah bin Hanbal. Dia pernah datang kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dia masuk ke rumahnya Nabi dan belum mengucapkan salam. Padahal itu maka aku masuk alaihi atasnya Nabi itu walam usallim tidaklah aku atau belumlah aku ini mengucapkan salam. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda irji faqul assalamu alaikum, kembalilah kamu, maka katakanlah atau ucapkanlah assalamu alaikum, keselamatan atas kalian. Baru yang dilanjutkan dengan meminta izinnya ini, a'adakun, apakah aku boleh masuk? Baru. Jadi salam ini bukan berarti mempersilahkan masuk. Dan yang jelas salam itu assalamualaikum, bukan assalamualaikum, tidak. Di berbagai banyak di pertemuan-pertemuan, apalagi di sambutan-sambutan itu gitu. Apa itu assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jarang assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini sering itu harus dijelas, harus dibenarkan assalamualaikum. Nanti kan pengaruh dengan artinya. Di tukang adzan tempat saya mangsa ada keliru la ilaha illallah, apa ditasjid pripun aku. Ditasjid itu yang akhir la ilaha illallah, la ilaha illallah tasjid kabeh. Salah dalam ucapan itu ya artinya juga salah ya. Nah ini artinya orang Islam itu diberi adab, tata cara masuk ke rumah orang lain atau bertamu ya. Rumahnya sendiri saja disuruh salam, cuman bedanya kalau rumah sendiri itu tidak perlu izin untuk masuk ke rumahnya sendiri, kalau orang lain perlu. Dan kalau punya istri lebih dari satu itu semua rumah istrinya jaga rumahnya. Jadi kan yang dilakukan oleh Nabi, tiap hari itu Nabi itu keliling, rumah istrinya dikelilingi. Ya, assalamualaikum, waalaikumsalam. Ada kabar apa misalkan itu ditanyakan. Tapi nanti keliling ini kemudian berhentinya itu di jatuh
pada istri yang keberapa untuk giliran beliau menginap di situ. Ini semua rumah dari istri ini dianggap rumahnya. Artinya salam masuk. Kalau ini kan ya milik orang lain maka perlu izin dulu. Ya, setelah salam bukan salam dijawab itu lantas masuk, tidak. Karena ada perbedaan, bukan hanya perbedaan, tidak ada hubungannya antara menjawab salam dengan mempersilahkan masuk. Beda. Sampai segitunya Islam itu mengajarkan supaya tidak mengganggu tuan rumah, dan bagi si tamu ini juga ada adab-adabnya, sopan santunnya begitu. Meskipun penting dan kecuali kalau suatu yang genting ya. Kalau dalam Islam itu suatu yang genting itu ada kalimatnya sama. Ya subahah, ya subahah itu adalah kalau sudah mengucapkan itu suara tinggi berarti ada sesuatu yang harus diselesaikan atau kumpul secara cepat seperti yang dilakukan oleh Rasulullah ketika mengumpulkan orang-orang Arab. Ya, Jazirah Arab dikumpulkan pembesar-pembesar Quraisy ini untuk berkumpul dalam rangka untuk menyampaikan kabar yang sangat-sangat penting, yakni dengan adanya tentang pengesahan Allah. Yang satu itu pertama kali yang menolak itu ya Abu Lahab, sehingga turun surat Tabbat Yada Abi Lahab tapi kan Nabi jarang membaca surat itu karena anaknya Abu Lahab sendiri kan dia kan muslim. Jadi meskipun orang kafir itu Nabi ini orang mentolo, tidak mentolo membaca ayat itu meskipun itu ayat dari Allah Ta'ala. Apalagi masih ada hubungan kekerabatan. Bukan mengingkari ayat, cuman jarang dibaca oleh Nabi. Baiklah, kita tinggalkan bab yang ke-140, kita masuk ke bab yang ke-141. Babul bayan, bab penjelasan. Babul bayan ini bab penjelasan atau keterangan anak sunnata, bahwasanya sunnah kebiasaan idza qila apabila dikatakan lil mustaqdimi kepada orang yang minta izin. Jadi keterangan atau penjelasan bahwasanya sunnah kebiasaan yang dilakukan oleh orang-orang yang beriman apabila dikatakan kepada orang-orang yang minta izin tamunya, man anta, siapa kamu? Anyakula, supaya dia itu mengatakan fulanun fulan, si anu gitu ya. Fasumia, maka supaya menamai nafsahu akan dirinya bima yu'rafu bihi, dengan apa-apa ya dia itu mengenal bihi dengannya, min ismin dari namanya au kunyatin atau dari kunyahnya. Kunyah itu adalah ya nama samarannya atau nama yang dipakai oleh misalkan anaknya Abdullah, terus namanya jadi Abu Abdullah misalkan, atau Abu Abdillah, bapaknya Abdullah maksudnya Abu Abdillah, itu kan kunyah. Kemudian wakali hati dan dibenci kaulihi, ucapannya anak, aku, wanah biha ya, wanah biha dan semisal anak tadi. Jadi ditanya, man anta, anak, siapa itu? Saya. Jadi bab ini bab keterangan bahwasanya sunnah apabila dikatakan kepada orang yang minta izin untuk masuk rumah itu, tuan rumahnya mengatakan, sinten niku, nek kita itu, man anta, siapa kamu? Sinten niku nggih? Ada si harus menyebutkan si fulan, si anu, lah dia fulan ini ada keterangannya. Fulan itu kalau bahasa kita si anu ya nggih.
supaya dia menamai dirinya, mengucapkan nama akan dirinya dengan yang dikenal oleh tuan rumah tadi. Biasaan namanya yang dikenal orang banyak, namanya siapa ya, bukan nama samaran. Dari namanya tadi, min ismi, dari namanya, atau kunyahnya. Biasa kunyah itu ya nama-nama yang nama celuan gitu ya, yang bukan nama aslinya. Tempat saya itu ada namanya Mbah Karto, itu kalau nandur telon itu sering lemu jadi Karto telon. Ya, Karto telon. Yang mungkin beliau Karso Kliwon. Karena memang nama Karso banyak, Karso sih di Kliwon. Diambil Kliwon itu karena memang bahwa alam ada lahirnya atau punya anak matinya pas di Kliwon mungkin ceritanya. Sekarang masih hidup. Ada Karto Telo. Kalau memang yang dikenal itu, yang masyhur itu, jadi tidak apa-apa. Karto Telo lah disebutkan dengan punyanya dia juga. Disebutkan namanya, ya. Dan dibenci orang itu ketika dikatakan kepada si tuan rumah, sinten nggih? Aku iki lah. Itu kan apalagi kalau malam. Aku sapa lah. Atau dibenci juga semisalnya. Semisalnya itu ya ucapan-ucapan yang tidak jelas seperti sinten nggih? Mosok ora kenal karo aku to lah, kan? Tidak jelas orang seperti itu. Jangan langsung dibukakan pintu. Maka kalau hal-hal sesuatu yang dianggap keadaan tidak aman atau di waktu malam, begitu ada orang assalamualaikum, dijawab saja waalaikumsalam, tapi jangan langsung buka dulu, ditanya dulu. Sinten nggih? Kulo sinten lah. Lah supaya orang yang bertamu tadi menamai dirinya. Kulo si Pak Karto misalnya. Oh, dan terus kalau dibuka pintu pun juga kalau tidak dipersilahkan jangan langsung masuk. Kalau dibuka pintu saja nggih, sekiranya ada pembicaraan yang harus dibicarakan di dalam rumah, maka harus minta izin. Napa asal teng dalem misalnya, lebet misalnya. Oh, mboten teng teras mawon nggih pun. Sok mlebu itu tidak boleh. Tuan rumah tidak begitu. Barangkali si tuan rumah ini belum sempat bersih-bersih, rumahnya kotor, tidak pantas dilihat oleh orang lain, barangkali seperti itu. Barangkali. Dan kalau yang ada itu cuma istrinya dan bertamunya itu seorang laki-laki, walaupun dipersilahkan masuk, jangan masuk. Jangan masuk. Timbulkan fitnah yang ada. Mungkin yang tuan rumah belum paham, kalau kita yang tamu mungkin paham, tidak usah masuk. Seperlunya saja. Kalau ini nyawaske undangan, pun undangan pun jangan banyak bicara. Kalau memang keperluannya itu banyak. Hadisnya 874. Wan Anasin radhiyallahu anhu fil hadisil masyhurin. Dari Anas radhiyallahu anhu fil hadisi, pada hadisnya dari arah Anas al-masyhuri, yang termasyhur, yang sudah hadis ini terkenal. Artinya hadis yang dari Anas sudah hadis terkenal, hadis asing. Fil Isra'i, pada peristiwa Isra. Isra ini yang dimaksudkan perjalanan, jadi Isra Mi'raj. Yang dimaksud Isra kisahnya atau perjalanan Isra Mi'raj itu termasyhur. Qala berkata, si Anas, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ceritanya Rasulullah, tsumma sa'ada bi Jibril ila sama'id dunya. Kemudian aku itu naik bersama Jibril pada langit dunia. Langit dunia maksudnya itu naik sana, naik yang pertama dari dunia, dari bumi ini. Fastaftaha, maka meminta dibukakan pintu langit tadi akan masuk ke sana. Jadi artinya berarti langit itu ada pintunya. Jadi orang mengatakan langit itu tidak ada, cuman itu
batas akhir dari pandangan mata itu ya menyalahi hadis ini. Hadisnya sahih ini. Hadisnya sahih. Muttafaqun alaihi. Fakila maka dikatakan, maka mengatakan lagi penjaga pintunya ini, pintu langit dunia tadi. Man hada, siapa ini? Qala menjawab Jibril. Jibril. Siapa ini? Saya Jibril. Waman ma'aka. Kila dikatakan waman ma'aka, dan siapa ya orang yang bersamamu? Jibril. Terus kamu dengan siapa? Qala berkata Jibril, Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya kata itu. Cuma soal dari sama insaniyati. Artinya terus dibukakan pintunya, ini ceritanya dibuka. Cuma soal dari sama insaniyati, kemudian Jibril dan bersama Nabi Muhammad tadi naik lagi ila sama insaniyati, menuju langit yang kedua. Jadi langit itu berlapis-lapis, langit kedua. Fastaftaha, maka meminta dibukakan, dan dibukakan pintunya langit yang kedua tadi. Penjaganya mengatakan tadi sebelum dibuka itu, kila dikatakan, minta dibukakan, kila dikatakan, man hada, siapa ini? Qala Jibril, ya, yang mengatakan Jibril itu menjawab Jibril. Kila dikatakan, waman ma'aka, dan siapa bersamamu? Kamu dengan siapa? Qala berkata Jibril, atau Jibril menjawab Muhammadu, saya bersama Muhammad. Wasalisati warobiati, dan yang ketiga dan yang keempat, artinya sama. Yang ketiga dan yang langit yang keempat, wasyairihinna, dan pada semuanya, semua langit sampai ke Sabtuju itu ya. Sampai nanti Jibril itu ditinggalkan ke langit yang ketujuh, kemudian Nabi Muhammad dipanggil ke Sidro Muntaha. Jadi batas-batas Sidro Muntaha adalah tempat-tempat arsy-nya Allah itu saja Jibril tidak ke sana. Ada penjaga malaikat sendiri. Ada kalau dalam hadis 70 malaikat yang membawa 70.000 malaikat yang menyangga arsy-nya Allah. Dan setiap 70.000 malaikat ini tiap hari bergantian. Dan malaikat yang jaga itu sudah tidak jaga lagi selama-lamanya. Berarti malaikat itu banyak. Tiap hari kekuasaan Allah itu luar biasa. Maka kalau hanya segelintir atau manusia seluruhnya ini tidak menyembah Allah, yang menyembah Allah Ta'ala itu banyak. Maka malaikat itu adalah menjadikan manusia. Ataja'alu fiha wa yafsidu fiha wa yasfiku dima wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Jenengan ndamel menungso napa ngisine mau padu ngono. Saya kita lah kami ini loh. Kami ini adalah malaikat itu mewakili seluruh malaikat. Pun bertasbih dumateng panjenengan, mensucikan nama panjenengan, kan boten kurang toh. Nah, ngoten maksudnya. Tapi niku boten tangaren Allah Ta'ala gitu niku. Maka Jibril malaikat itu. Nah, ceritanya sampai langit ketiga sampai keempat, dua syahirihinna, sampai keseluruhannya langit, pintu-pintu langit keseluruhannya. Wa yuqalu fi babi kulli sama, dan dikatakan pada pintu tiap-tiap langit tadi. Jadi pada tiap-tiap langit ada pintunya, itu penjaga pintunya pasti mengatakan man hada, siapa ini? Artinya Jibril dan Nabi Muhammad bertamu kepada penduduk langit. Dan setiap satu langit itu isinya itu semuanya ada penghuninya. Malaikat-malaikat semuanya yang sesuai dengan tugas mereka masing-masing. Kalau tidak ada tugas, malaikat itu sujud kepada Allah, itu tugasnya. Kalau malaikat Israfil, ya, peniup trompet itu kan belum ada tugas. Ya itu tugasnya cuma memuji pada Allah Ta'ala. Maka tugaskan musabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak tadi. Kalau kita kan macam-macam. Tidak ibadah, tapi ibadah yang muamalah, sifatnya bukan ibadah yang am, atau yang ibadah yang khos.
tidak yang khusus tapi ibadah-ibadah yang umum. Fayuqalu maka dia akan dikatakan Jibril tadi mengatakan Jibril muttafaqun alaihi. Nah ini Jibril bertamu kalian penduduk langit mawon nggih menyebutkan namanya ketika ditanya. Makanya jenenge di siap ngoten. Maka pintu itu ya ditutup. Nggih, siang pun ditutup tidak apa-apa. Biar aurat dalam rumah Anda terlihat oleh orang-orang doi wong kan gitu. Dan sampai orang-orang desa kan lawang ditutup baik. Lah fungsinya lawang ini nutup, maksudnya biar tertutup. Nek kepera tutup rasa kayak lawang maksudnya kan ngoten. Masjid. Masjid takut dikunci gitu, ada pintunya. Saya sudah beberapa kali sama teman-teman nek umpomo tidak khawatir kalau ayam itu masuk ke masjid, pintunya dicopot saja. Pintu ini karena masjid itu juga untuk pelayanan umat. Walaupun kamar mandi jangan dikunci. Mau nek sopir teko golek masjid mau pipis tidak apa-apa. Masjid memberikan fasilitas seperti itu kan alhamdulillah. Daripada mengke pipis dipepet ning ngeban lah ibon. Allah nggih. Loh, contoh masjid kok dikunci ya. Boleh teman-teman. Jadi untuk masjid itu dan apa yang menjadi kepentingan masjid itu adalah untuk layanan umat. Dipermudah saja lah. Jangan sampai tidak boleh tidur di masjid ya jangan lah. Prakteknya ahli sufah itu malah nggone masjid lah. Termasuk Abu Hurairah termasuk Abu Sufah. Makanya saja tergantung Rasulullah. Omahe pun diboten duwe omah nggone emperan masjid. Lah kalau ada tulisan dilarang tidur di masjid lagi. Lah mesti ini kalau tidur di masjid tolong dijaga kebersihannya, kesuciannya ngoten. Sama dengan dilarang membawa anak kecil ke masjid itu ya harus pakai dalil karena Nabi membawa cucunya juga. Mestinya ya bagi yang membawa anak kecil ke masjid maka harus dijaga. Caranya pripun iki dong kalau larangan membawa anak dan nanti ganggu beda lagi. Makanya disuruh menjaga. Kan enten tadi bab hadis tentang salat jamaah itu Nabi inginnya itu mau baca surat panjang. Ternyata ada ibu yang membawa anak kecil menangis. Sabda beliau saya tidak memperberat ibunya. Berarti ibu-ibu pada saat itu juga ada yang sholat jamaah, maka jangan dilarang ke masjid ini. Guru sunnah, lah sunnah dilarang. Abu Bakar melarang istrinya saja pinter jawab. Lah kok jenengan larang toju bujur lah Rasulullah orang yang lebih mulia daripada kamu tidak pernah melarang kami kan. Berarti kan tidak ada larangan. Boleh saja asal tidak menimbulkan fitnah. Makanya ibu nggih ampun nganggo wangi-wangi antar masjid. Nek duwe anu nggih dicopot sik lah ngajenge takbir mboten kemrimping. Krimping ya nggih ngetan-ngetan mawon. Ngrungokke anu nggih gilange kaya toko Mas Mlaku mawon. Mriki kebak lagi. Nah dulu orang Arab itu bukan itu saja, kaki dan pakai kaki di gelang itu kalau perempuan boleh, tidak ada larangan, tidak apa-apa. Dulu tidak boleh perempuan-perempuan itu menggejul-gejulkan kakinya itu karena bagian-bagian ada itu. Malah kok sikil malah tangan boten malah kebenaran halus lah. Ampun Mas lah. Mas boten Jakarta malih abang kan. Nggih, malih abang. Sing wedok malih apa muni. Nah, ngoten. Lanjut teng mriki oleh pengarang kitab ini gini bahkan termasuk si Jibril juga termasuk bertamu karena bukan wilayahnya. Setiap seseorang itu bukan wilayahnya berarti bertamu harus pakai izin. Termasuk undangan, Mas. Maka diperjelas. Makanya itu undangan gen kula nggih diperjelas undangan iki undangan satu orang atau sak keluarga. Misal jadi undangan walimah, kok betul sopir padahal sopir tidak ada undangan izin yang ke rumah.
Kula beto supir. Aduh, mboten anu niku lagi pun jangan nanggung berarti sopir niki jajake. Oh, mboten napa-napa lain harus izin. Karena setiap sesuatu yang tidak termasuk undangan kok ikut makan lah ini kan berat kadang-kadang walimah. Walimah itu ada dua, walimatul urus, ya, walimatul akikoh, atau ada walimatul akad nikah. Nikah. Nah, walimatul urus itu yang mengadakan matene karena orang mau tuane kon ragati ndak. Nenek mantu lah nih mantu betul walimah wajar gitu nih. Tidak nganggu sangu barang gitu. Dulu kan ngeterke wong apa tukar cincin lah orang megang lah acara apa tukar cincin lah duduk bojone dudumui lah. Terus itu bukan aturan Islam loh sekalian tukar cincin itu. Nek diminta tolong untuk melamarkan tak lamar. Coba. Tapi nek acaranya tukar cincin lah menyaksikan maksiat atau tangan yang lanang duduk sing wedok lanang ijol-ijolan situ gini ngopo. Ku nek ilang terus iki nek firasat opo iki? Nah, ini kan dari kemusyrikan yang tadi. Jadi ada kecelakaan dan keberuntungan itu dinisbatkan kepada sesuatu yang benda boleh. Bertamu tadi. 875 wa ani bin Darin radhiyallahu anhu qala dan dari Abi Dzar Al-Ghifari dan dari suku Ghifari itu ya. Radhiyallahu anhu kharajtu lailatan minal layali kharajtu aku keluar layalin di malam-malam di satu malam minal layali di malam-malamku. Jadi si malam-malam itu maksudnya saya pernah keluar di waktu aku itu malam-malam itu aku keluar. Tidak biasa keluar tapi malam-malam itu saya keluar. Fa idza Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yamsi wahdahu. Maka ketika itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berjalan sendirian di malam itu. Faja'altu amsi fi dhillil qamar. Maka menjadikan aku itu berjalan pada naungan bulan. Yang dimaksud dhillil naungan bulan itu maksudnya dia mengambil kesempatan apa namanya lampunya bulan dipakai untuk colok bahasanya. Colok. Itu dari Allah Ta'ala langsung dan gitu. Fatafata faro animat, maka beliau Nabi itu menoleh dan melihatku. Nabi menoleh dan melihatku. Fakola maka bersabda Nabi, man hada? Siapa ini? Fakul itu maka menjawab Abu Dharin, Abu Dhar. Oh, Abu Dhar toh. Ini termasuk bukan pertamu tapi di waktu malam juga begitu. Mencurigakan itu tanya-tanya. Sinten niku nggih? Kula. Lah kok mang ngejar. Kula sinten? Nggih kula. Lah ini berarti mencurigakan. Namine sinten? Nggih kula. Lah ini jadi sebutkan nama biar tidak Abu Dhar. Jadi seperti itu nggih. Kayak Nabi Shallallahu alaihi wasallam ini mau berbuat apa itu tidak bisa karena memang diikuti oleh para sahabat ini. Bukan mencurigai Nabi, tapi apa yang dilakukan Nabi itu dalam rangka untuk ditiru. Loh, Nabi kok dalu-dalu kok medal nih? Sampai di Bukhari itu loh. Melihat kakusnya Nabi seperti apa, kok kebetulan Nabi itu pas kakus nonton loh. Dan sudah. Oh ternyata yang botol nih biar tidak kena kotorannya. Oh ternyata menghadapnya ke Baitul Maqdis. Padahal Nabi pernah ngendiko tidak boleh, tapi kok ini ternyata ada bangunannya. Berarti ada bangunannya boleh. Termasuk itu dalam rangka tidak memantau Nabi, bukan memata-matai, bukan. Nabi tidak perlu dimata-matai. Semua apa yang dilakukan Nabi baik. Maka para sahabat dalam rangka ingin mendapatkan ilmu yang dilakukan oleh Nabi ketika sendirian berbuat apa ini penting.
Ini bukan bertamu, tapi kalau di salah-salah sebentar ya, tidak ada hubungannya, tapi ini kehati-hatian dalam sahabat ya, isti-istinya para sahabat itu dulu. Dulu itu ada seorang perempuan janda itu tukang ngulang nganyam buat anyaman. Kalau siang, kalau malam dia sering lembur karo terang bulan dipakai karena orang miskin. Dan saat ketika ada rombongan raja membawa lampu berhenti di dekat pondokannya, dia di kesempatan sebaik-baiknya dia pakai, wah ini pas padang dia nyulam. Lah ketika itu tidak enak, aku orang jalur izin nih karo kono padahal lampu nih kono lah. Ditanyakan oleh Rasulullah itu ternyata orang apa-apa, tidak apa-apa. Diperbolehkan hal-hal yang seperti itu. Maksud saya sampai seperti itu, khawatir. Ini bulan ini juga dimanfaatkan oleh sahabat ini untuk berjalan dia untuk Solo. 876 An Umi Haniin radhiyallahu anha, dari Umi Hani radhiyallahu anha qalat, kata Umi Hani, anta itu Nabi sallallahu alaihi wasallam, aku mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Boleh seorang perempuan itu bertamu kepada seorang laki-laki kalau ada perlunya dan seperlunya saja. Sebagaimana telepon boleh, neng ya ampun digawe-gawe suaranipun. Sing apa putri kan biasanya ngoten. Waktu dilemes-lemeske ngoten ki beda meneh jarane. Neng ya ampun dikereng-kerengke. Pun biasa. Pun biasa mawon. Omongan juga seperti itu. Umi Hani mendatangi Nabi, bertamu kepada Nabi. Wah dengan Nabi itu ya tasilu, beliau sedang mandi. Wah Fatimah itu, sedangkan Fatimah itu tas turu, dia itu bikin apa namanya, aling-aling, bikin tutupan mandi. Dan Fatimahnya adalah putri beliau, yang bikin tirai untuk mengaling-alingi Nabi, mentirai Nabi mandi tadi. Fakola, maka Nabi bersabda, man hadi, siapa ini? Fakultu, maka aku menjawab, ana Ummu Haniin, saya ini Ummu Hani. Di kamar mandi itu kalau ada keperluan boleh bicara secukupnya saja. Cukupnya saja. Ini kalau di hadis yang lain, wallahu alam apa ini potongannya benda itu yang ngomong Fatimah beritahu. Beritahu. Dia salam, kemudian apa namanya, ada orang itu, ada yang salam, ada orang salam. Loh, siapa tahu lah. Mana ada Umi Hani, ya, dijawab sendiri. Lewat perantara boleh, sendiri juga boleh. Nah ini di bab-bab salam gitu. Tinggal satu hadis dan bab lagi ya. Saya selesaikan sekalian. 877 wa an Jabir radhiyallahu anhu qala ataitu Nabiya sallallahu alaihi wasallam fataqtu al-baba. Aku mendatangi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Pada koktu, maka aku mengetuk al-baba, pintu. Fakwala, maka bersabda Nabi, man ada siapa ini? Fakultu, maka aku jawab, ana. Fakwala, maka bersabda Nabi, ana. Aku dan ka'annahu, seakan-akan bahwasanya beliau Nabi tadi kalimat membencinya, ucapan ana tadi. Mutafakun alaihi, disepakati atasnya. Kalau Nabi benci, tidak suka. Nah kalau Nabi tidak suka, padahal kita itu disuruh untuk meridhokan Allah dan meridhokan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka bahasa saya dan ilmu yang saya terima dari guru-guru saya, makruh itu tinggalkan.
Kalau makro itu sesuatu yang dibenci lah, kalau bisa ditinggalkan mau dibenci kok. Lo cerai kan halal, tapi ya artinya kalau jalan terpaksa, betul cerai itu boleh, misalkan itu kan makruh lah bahasanya gitu. Halal tapi dibenci. Artinya jangan mudah-mudah melakukan itu yang dimaksudkan. Nah, di hadis yang terakhir dari bab ini Jabir itu tidak tahu, belum tahu ya tentang aturan-aturan, belum mendapatkan ilmu dari Nabi. Ketuk itu boleh, ya. Nabi yang dibenci itu bukan ketuk pintunya, tapi ketika ditanya jawabannya anak, aku. Jawabannya kok aku sopo lah, tidak boleh. Pulau namanya kita makan. Maka harus kalau menurut hadis-hadis yang di atas harus menjawab, kalau ditanya siapa harus jawabannya itu nama dia harus disebutkan. Di ini bapak-bapak, bapak yang berkenaan dengan bertamu ternyata seperti itu. Meskipun biasa masuk rumah itu, meskipun tonggo pepet, tonggo pepet, jangan. Nanti kalau terjadi sesuatu apa kita kena, tertuduh. Barang sing hilang nanti dituduh. Kami nyelonong tidak boleh. Dan diusahakan kalau bertamu itu di pintu utama. Dan duduknya pun juga tidak duduk di tempat kursi yang, misalkan duduk itu bukan tempat kursi yang ada kursi-kursi yang seolah-olah itu kursi yang koyok dibunyi kaki kan orang sembarangan. Nah ya sudah, kalau belum dipersilahkan situ buatan ampun milih. Fa'akul wa bihadza astaghfiruka Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.